makan satu bayar satu itu nggak masuk akal, ya kita hargai, nggak apa-apa, itu pendapat Anda. Nah, kita bicara masalah wujud. Nah, apa sih wujud itu? Di dalam Islam, ini perlu dipelajari. Kata wujud itu, ya kan, bukan berarti dalam bahasa Indonesia nampak di depan Anda. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Ada sebelum kata ada nih, ada. Dan kata pun tidak ada kata ada, Allah ini sudah ada, gitu loh. Nah ini perlu ditelaah ya, ini panjang kalau kafir. Bentar bang. Bentar, Bang. Maksud saya, abang mengatakan saya mau ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jenengan umpami tiang Jawi mestinipun gadah unggah ungguh. Enggak, maksud saya gini bang, kulo mawon iki yang Jambi, tapi umpami kulo niku simpuh tenggene tiang tua tuh ngeten, kaping sepindah kulo mriki ajeng silaturahmi, kaping kepindhonipun kulo nyuwun lupute agunge pangaksami teng jenengan. Ini ku tiang Jawi. Iya bang. Tapi pada saat kita ini memakai logat Jawa tapi tidak punya unggah-ungguh, nah ini iya, makanya tadi saya menyanggah kan. Menyanggah itu ada waktunya setelah orang selesai ngomong, gitu loh. Itu namanya adab unggah-ungguh kalau kita orang Jawa. Gini bang, saya tidak sependapat. Mas. Gini, saya tidak sependapat. Sewu, Kang Mas. Kita belum selesai ngomong, Kang Mas. Saya tak selesaikan dulu ngomong, Kang Mas. Ya. Kurang halus gimana Kang Mas? Kulo niki bijo kali panjenengan. Yang kasar toh. Jangan halus-halus. Loh, saya ini orang Sumatera, tapi saya bisa bahasa Jawa halus. Gitu loh. Jadi maksud saya menghargai Anda berpendapat seperti itu. Tetapi saya menjelaskan tentang kata wujud yang berarti ada itu wujud di sini bahasa Arab, jangan diartikan wujud dalam bahasa Indonesia yang rupanya kayak Roh Kudus ada di depan mata kita, tulisannya Roh Kudus, Bang Irwan ada depan kita, mukanya ada. Enggak seperti itu. Gitu loh. Ibarat kita tahu kalau udara itu ada, tetapi bukan berarti udara itu kasat mata di mata kita, gitu loh bang. Ya cuman saya tidak sependapat karena kan tadi Bang Erwin mengatakan gitu, bahwasannya Tuhan itu sendiri tidak kelihatan atau wujud atau dan nampak begitu loh. Karena memang kan saya melihatnya tidak ada Tuhan, yang ada kan hanya Bang Erwin begitu loh. Makanya saya sanggah itu tadi. Begitu. Sudah? Gini sudah, bang. Sudah. Kita berkeyakinan itu kan ada panduan kitab ya. Terkecuali orang nggak punya panduan kitab. Orang Islam berpanduan kitab Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kita mendapatkan tuntunan, aturan, yaitu panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, orang Kristen dapat panduan apa? Bible. Pasti kita mengatakan seperti itu sesuai dengan panduan kitab yang kita imani bang. Pada saat kitab itu mengatakan itu, kita telusuri, ya kan, kebenarannya. Nah, Al-Quran itu benar sesuai dengan fakta real. Nah, terus ya kan, penjelasannya yang bisa menjelaskan itu orang-orang yang punya ilmu, ya bukan kami sebenarnya. Nah, pada saat ya kan Tuhan Allah mengatakan tidak serupa dengan makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak bisa dilihat. Bagaimana seorang manusia ciptaan Tuhan, ciptaan Allah ini bisa menelaahnya? Pasti belajar dengan kitab, yaitu Al-Quran. Nah, bagaimana bisa membedakan kalau manusia itu didefinisikan seperti makhluk? Apa bedanya pencipta dan ciptaan? Gitu loh. Kalau pencipta itu sendiri bisa dilihat seperti makhluk,
Sedangkan dalam konsep ketuhanan ajaran samawi, ya kan? Ajaran samawi itu pencipta beda dengan ciptaan. Lah kalau Anda mengatakan Allah tidak bisa dilihat, yang saya lihat cuma Bang Erwin. Ya. Nggak usah pakai iman, Bang. Nggak usah pakai kitab, Bang. Iya, makanya kan tadi saya menyangka itu begitu loh. Saya tidak sependapat. Ya nggak apa-apa, nggak sependapat. Makanya tak bilang, Anda kan nggak masalah. Lebih masuk akal makan 3 bayar 1 daripada makan 1 bayar 1. Saya hargai. Atau begini Mas Erwin, saya masuk dulu sedikit. Mas Papua Jawa, menurut Anda Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Menurut Anda, silakan. Tuhan. Yesus itu Tuhan. Oke, selesai. Lanjut Bang Erwin. Nah kan saya tadi sudah mengatakan jelas Kristen itu. Dari Ya, oke, Bapak itu Tuhan atau bukan? Sabar dulu Bang, sabar. Bapak Tuhan atau bukan? Abang menanyakan ke saya. Iya. Enggak Bapak itu ke malaikat, bukan Bang. Tuhan. Bapak Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Roh Kudus Siapa Tuhan dia? atau bukan? Roh Kudus bukan. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Bapak Tuhan. Nah terus Ya kan? Roh Kudus ini siapa menurut Anda? Roh Kudus dengan Bapaknya menurut Anda siapa? Abang. Sampai nih piye Mas. Sampai Roh Kudus dengan Bapaknya menurut Anda siapa? Roh Kudus dengan Bapa berbeda. Enggak, menurut Anda itu siapa? Yang dimaksud itu siapa itu gimana maksudnya? Aduh, Roh Kudus itu siapa, status apa statusnya? Oh, statusnya. Bapak apa statusnya gitu loh. Ya Bapak itu manusia. Sedangkan untuk Roh Kudus sendiri itu roh suci begitu. Roh Tuhan. Bapak kok manusia bukan bapakmu maksudnya? Aduh. Waduh, sampean ini. Somplak sampean gitu. Enggak gini loh. Kalau saya katakan Oten itu enggak pinter, apakah saya salah itu atau bodoh begitu? Oten dalam segi pengetahuan pinter Bang, tapi dari segi keimanan rancu Bang. Gitu loh. Oh, iya berarti kan kira-kira bagaimana dengan penyampaian saya dan penilaian saya tentang Oten itu sendiri? Enggak jelas. Bahwasannya walaupun Anda Bapak yang nggak masalah itu pendapat Anda ya Bang Palapa ya. Nggak ada masalah, Bapak mau sembah ini sendal jepit mau apa itu nggak ada masalah semua kami. Iya. Mau kejawen apa nggak ada urusan. Cuman masalah Bang Palapa tak tinggal dulu ya Bang Palapa. ya cuma ada Bang begini Bang. Ada sebentar Cuma- enggak, saya tetap di sini. Ya, cuman begini tapi, Bang. iya. Tadi kan saya mengatakan bahwasannya saya ingin belajar dan mencari informasi kan begitu. Dalam hal informasi itu kan pasti ada seharusnya ya diharuskan memang kan ada jawaban yang harus saya dapatkan. Sebenarnya kan begitu. Ya, oke. Ya. Sekarang kita sederhanakan. Kalau kita anggap agama ini satu kebutuhan buat kita, maka kita boleh sesuaikan apa yang kita butuhkan hari ini. Saya ambil contoh mudah. Kalau misalnya ada orang sedang sakit gigi, hari ini yang paling dia butuhkan obat penghilang rasa sakit. Ya, kadang-kadang saking butuhnya dia makan obat itu lupa makan sampai mengalami gangguan lambung. Artinya apa? Artinya bahwa yang paling urgent itu yang paling diutamakan. Hari ini, di dunia ini, kita tidak melihat kepentingan bertuhan yang benar itu sebagai satu poin yang berarti. Kenapa? Karena kalau kita lihat tatanan kehidupan, selama ini dengan tatanan masing-masing bisa berjalan dengan baik. Tapi pasti dan pasti pertanyaan awalnya, apakah kita hidup abadi di bumi ini? Atau bumi ini abadi? Ya, kalau kita bicara itu kita bisa lihat gunung yang besar aja bisa hilang, Krakatau yang begitu besar bisa habis. Ya kan? Kemarin di Aceh tsunami, ya bisa kita lihat macam mana dahsyatnya alam itu menunjukkan kekuatannya. Ya? Nah sekarang pertanyaan saya sederhana, apakah dunia ini kekal? Kalau dunia ini kekal, maka kita rugi bertuhan.
Itu Yang abang, kedua, apakah tunggu dulu. ya Sikit lagi. Ah, ini yang tertib ini yang nggak bisa. Apakah Enggak. kita tidak akan mati? Kalau kita tidak akan mati, sebentar. Kalau kita tidak akan mati, berarti kita tidak guna bertuhan. Nah, sekarang coba lanjutkan dulu. Saya diam dulu sekarang. Coba Anda yang ya ngomong. maksudnya Oke, kan sabar. gini. Kita sapa dulu, Mas. Mas, sabar. Oh, iya. Kita sapa dulu Pak Seprianus Bente. Selamat pagi. Selamat pagi, Shalomilahim. Iya, dari Kristen, Katolik, Advent atau Muslim atau ya, ada lagi yang lain Pak? Silakan. Kristen umum, Pak. Kristen umum, baik. Sebentar Pak ya, sepi ya, kita sharing-sharing ringan. Ya, silakan Mas. Saya lanjutkan ya. Papua Jawa, monggo. Ini untuk pertanyaan yang pernyataan tadi ya, kayaknya pernyataan dan pertanyaan kali begitu. Itu sebenarnya ditunjukkan kepada siapa begitu? Apakah kepada saya sendiri kah atau untuk kepada semuanya begitu? Tapi Lagi diskusi kita berdua. Yang lagi diskusi kita. Jadi masa saya Berarti- nanya ke Pak Palopo. Pak Palopo udah jelas Tuhannya satu, Allah. Jadi nggak ada yang mau didebatkan dengan dia, nggak ada yang mau didiskusikan. Berarti Tadi Anda cari abang- informasi. Ya. Cari informasi, habis itu jangan ini kali, jangan belagak pilon kali gitu. Maksudnya tadi cari informasi, saya ngomong, Anda pura-pura lugu gitu. Coba, kan yang saya tanya, Ya. perlu nggak kita bertuhan itu dulu? Saya nggak Perlu tanya itu nggak mau bertuhan? Kalau dari saya sendiri perlu. Nah, Memang saya diharuskan untuk mempunyai Tuhan dan bertuhan begitu. baik. Nah, Ya. kalau Tuhan itu kita perlu ada, kita mau Tuhan yang absolut, yang kuasanya mutlak, yang kehendaknya tunggal, yang wujudnya tunggal, yang kenyataannya tunggal dan mampu mengatur dengan sendirinya tanpa bisa diintervensi oleh Tuhan-Tuhan yang lain atau banyak. Coba saya tanya dulu. Bisakah satu Tuhan itu absolut kalau dia banyak? Misalnya kita sama istri kita. Istri kita itu di bawah kita. Jangankan Ya. istri kita, sama anak kita aja. Ketika kita bilang, nih hari kita pergi ke pantai. Anak kita bilang, janganlah Abi. Kita ke gunung lah nih hari. Hari panas sekali, kita jalan-jalan. Akhirnya keputusan dan iradah kita, kehendak kita itu, padahal kuasanya ada di tangan kita. Lalu berubah atas permintaan si anak tadi. Ya kan? Pertanyaan saya, bisa nggak saya mutlak berkuasa? Ya bisa-bisa saja. Itu kan Nggak mungkin bisa. kok nggak bisa toh? Ini kan tadi Faktanya nggak dari bisa. Faktanya nggak bisa. Kenapa? Ketika kita menerapkan kuasa kita, ada sisi yang tidak senang dan tidak mau. Maka itu, ya kan, kemutlakan itu tidak bisa dilakukan berdua bertiga. Kalau saya punya perusahaan, saya kongsi 3, Iya. maka saya bisa dengan mutlak sebentar. Tidak bisa dengan mutlak memutuskan segala sesuatu. Tidak bisa, harus kompromi dengan 2 lagi, atau kongsi 4, atau kongsi 5, lebih payah lagi. Ya, tadi kan konteksnya abang kan itu diskusinya dan bertanyanya kan kepada saya kan begitu. Abang dan saya katakan begitu. Iya. Iya, apa sih ini ngomongnya? Nah, jadi maksudnya itu, ya kan, makin bingung. Sabar dulu Mas. Sabar dulu Mas ya, biar maju kita. Selamat pagi Pak Seprian. Pagi Pak Palopo. Iya. Sudah menyimak Pak tadi Pak? Ya, menyimak sedikit saja Pak. Saya menyimak. Iya, jadi begini Pak. Tadi kan ada narasi yang dibangun. Setujukah Anda bahwa Tuhan itu sifatnya harus absolut? Setuju? Iya, Tuhan itu absolut, tidak bisa direkayasa dan tidak ada intervensi. Ya, setuju. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang berdaulat atas seluruh jagat raya ini. Oleh karena itu semuanya kita harus tunduk pada Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa, baik. Siapa Tuhan yang Esa itu Pak, menurut Pak Seprianus? Ya, kalau kekristenan itu memahami Tuhan yang Esa itu yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Oh, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ambil dulu Pak ya, kita sepakat dulu bahwa supaya tidak melebar, mungkin kita bisa sepakat di sini kita definisikan bahwa Tuhan itu adalah Sang Penguasa dan Pencipta langit dan bumi. Kita bisa kunci di situ Pak? Ya betul, saya setuju. Ya, saya Jadi juga menurut setuju Anda, dan ya sabar sepakat dulu Mas. itu. Baik, Nggak baik. usah Mas Papua, Ya, dia mah sabar jadi dulu dia. Mas. Anda meyakini bahwa Tuhan itu Esa. Yang Anda yakini bahwa Tuhan Anda adalah Yesus. Saya mau bertanya Pak, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan Pak? Pak Septrianus, Ya bagaimana Pak? Allah Bapa itu Tuhan atau bukan Pak? Menurut Anda, keyakinan Anda? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tuhan Bapak. Tuhan, berarti Tuhan itu satu apa tiga itu Pak? Iya. Kalau kembali ulang pada pernyataan Bapak ini kan ya satulah. Satu. Tiga pribadi, Nah, inilah. satu esensi. Baik, satu esensi. Bapak memahami konsep perisai Tritunggal? Ya saya memahami. Seperti apa Pak? Allah Tritunggal itu kan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Masing-masing punya peranan yang berbeda. Masing-masing. Tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contoh, kalau Abang Palopo misalnya Tom, Abang Palopo ini seorang pengusaha besar, pengusaha, seorang pemilik supermarket. Baik. Apakah Abang Palopo tidak bisa menjadi seorang service marketing? Bisa. Ya. Apakah Abang Palopo tidak bisa jadi souvenir marketing? Bisa. Tetapi Abang Palopo adalah pemilik supermarket. Bisa. Artinya Abang bisa dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendak Abang. Bisa. Jadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ini tiga pribadi yang berbeda tapi satu esensi. Tiga Satu pribadi, konsep. satu esensi. Kalau tadi yang Bapak analogikan kepada saya satu pribadi apa tiga pribadi? Iya, kalau manusia Pak itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ya, tiga pribadi atau satu pribadi? Iya, kalau Bapak satu pribadi dong. Satu pribadi, artinya analogi yang Bapak bawa tadi itu sudah gagal. Karena konsep Trinitas, tiga pribadi, satu hakikat. Kalau Bapak analogi tadi, saya satu pribadi. Saya bisa jadi owner supermarket itu, saya bisa jadi marketingnya, bahkan saya juga bisa jadi karyawan di situ. Itu satu pribadi. Nah, kalau yang analogi Tritunggal, beda pribadi, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh, dan Roh bukan Bapa. Begitu Pak ya? Tapi itu gagal. gini Bang Palopo, Ya, yang siap. tadi saya sampaikan dan utarakan itu kira-kira menurut Bang Palopo sendiri itu sudah benarkah belum? Apa yang Anda utarakan? Yang tadi kan? Oh, Apa coba? Ini halusinasi. Belum ada. Belum ada apa ini. Mati kita kalau begini. Wah ini betul-betul roh aja dia nih. Saya Roh Kudus aja nggak ngerti. Baik, silakan Pak, disangka tadi Pak. Bapak tadi menganalogikan tentang saya adalah pemilik supermarket, sekaligus karyawan, sekaligus marketingnya. Itu gagal, konsep Trinitas nggak di situ Pak. Silakan, mungkin ada analogi lain, silakan. Perlu minyak mur nih macet. Macet udah. Minyak mur. Jadi apa silakan, Bang Erwin. Jadi kalau konsep ketuhanan menganalogikan Sang Pencipta alam semesta ini dianalogikan dengan makhluk, itu tidak akan bisa. Karena Sang Pencipta alam semesta ini esensinya tidak bisa dianalogikan dengan apapun dan tidak sama dengan apapun. Dianalogikan punya jasad, punya roh, punya ini, nggak bisa. Dengan segala mahakuasaannya, kemaha kehendaknya, dan dalam kemahakuasaan segalanya, Tuhan itu intinya
pencipta yang tidak sama dengan ciptaan. Jadi nggak bisa manusia ini menganalogikan dengan apapun. Bila orang ini bisa menganalogikan yang katanya Tuhan, itu Tuhan palsu. Kalau dianalogikan seperti ciptaan dan bisa dianalogikan seperti ini seperti itu bukanlah Tuhan. Karena Tuhan yang benar itu tidak sama dengan apapun dan tidak sama dengan ciptaannya. Seperti dianalogikan dengan roh, Bapak punya ini, punya ini, punya ini. Karena itu adalah bagian dari pribadi. Bagian dari pribadi itu makhluk, ya kan? Tetapi sang pencipta ini tidak ada bagian-bagian seperti itu, tetapi memiliki sifat kemahaan. Jadi maha segalanya itu ada dalam diri sang pencipta ini, dimiliki oleh Tuhan. Jadi nggak bisa dianalogikan ada bagian ini bagian, nggak bisa. Dengan mahanya gitu loh. Tuhan ini dengan mahanya tidak ada bagian ini nggak ada. Itu berarti sifat. gini Bang. Gitu. Bang Erwin, berarti Bang Erwin ini mengakui adanya Allah Bapa itu berarti. Kok ada bagian Allah Bapa? Nggak nyambung Bang. Ya maksudnya Bapak itu mempunyai yang namanya. Saya bilang kalau menganalogikan Tuhan ini ada bagian-bagian esensi itu, ada bagian-bagian itu, mau dianalogikan oleh manusia, dikonsepkan seperti apapun, itu bukan Tuhan. Selagi dibagi-bagikan kayak gitu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu yang memiliki maha ini tidak sama seperti kita dianalogikan punya bagian ini bagian ini. Enggak. Tuhan ini memiliki sifat maha kuasa, maha berkehendak. Berarti tapi di sini bukanlah bagian-bagian yang katanya punya tubuh, punya ini. Enggak, ya, enggak seperti itu. Gitu loh. Berarti Bang Erwin sendiri tidak mengakui adanya Allah Bapa itu ya, berarti? Ya enggak lah. Kalau saya itu Allah Subhanahu Wa Taala titik. Final. Islam itu Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Final. Titik. La ilaha illallah. Gak ada siapa-siapa. Gak ada tambahan, gak ada dikurangi. Dan mendeskripsikan Allah adalah bentuk kebatilan. Kecuali apa yang dijelaskan Allah tentang hakikat dirinya. Ya, menambah deskripsi, menganalogikan Allah itu dengan analogi-analogi perusahaan dan sebagainya, itu nggak masuk. Tapi kalau bicara kekuasaannya masuk. Ya, masuk. Jadi sifat-sifatnya bisa dianalogikan. Tapi ketika bicara wujudnya, dibikin jumlahnya jadi 3, lalu dibicarakan 3 pribadi, 1 hakikat, lalu dianalogikan, kemanapun dianalogikan pasti salah. Pasti salah. Coba lagi analogi lain Pak Seprianus. Jadi makanya begini Pak Dok, konsep Tritunggal itu dia on off Pak Seprianus ya, ketika dianalogikan sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nanti akan timbul pertanyaan Pak, sebelum Putra hadir, di mana konsep Tritunggal? Dia jadi Dwi, kan gitu. Nah setelah Putra lahir, baru lahir konsep Trinitas. Berarti sifat kekekalan, konsep kekekalan di dalam Tritunggal itu nggak bisa. Nah sama juga ketika Putra mati 3 hari, hilang dia, sisa 2. Sabar Mas, sabar dulu. Sisa 2 dia, nanti hidup dari lagi tadi Putra. saya menunggu. Saya tuh sampai nih. Enggak, ini tadi kok saya dengar kok ke Oten terus begitu. Oh, ikut panas. Iya, dengar dulu. Makanya ini kan kita bahas konsep Trinitas. Iya. Jadi saya ulang lagi lah, ini sampai di mana tadi Mas Pietro? Ulang lagi. Konsep Tritunggal itu sifatnya tidak kekal. Karena sewaktu Putra belum hadir, itu dia baru Dwi. Nggak ada Tri di situ. Nah, nanti hadir Putra, lahir Yesus, masuk konsep Trinitas. Nah, sewaktu Putra mati 3 hari, keluar lagi dia, jadi 2. Bangkit, masuk lagi. Itu konsep tidak kekal dalam Trinitas. Makanya di analogi apapun konsep Trinitas itu nggak bakalan masuk. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Unik ini.
Begitu kira-kira. Silakan ditanggapi. Ya. Nah, itu kalau Pak Palopo bicara dari sisi teologi, artinya ketika putra belum lahir, adanya dua, Bapa dengan Roh Kudus. Tapi kalau Pak Palopo bicara dari konsili, ya, beratus tahun itu, konsili Nisea menetapkan hanya Bapa dan Yesus yang Tuhan. Roh Kudus belum masuk, belum gol itu. Ya, CP-nya belum diterima. Pengajuan diri menjadi Tuhan dari Trinitas, unsur Trinitas yang ketiga belum dapat. Nanti di konsili Kalsedon baru dia diangkat. Baru dimasukkan dia sebagai Roh Kudus itu masuk ke dalam entitas ketiga. Jadi jangan salah, di Bible mau dicari itu nggak ada. Tanya Musa tentang Trinitas, nggak ada. Baginda Musa alaihissalam tak pernah ajarin Trinitas. Kalau mau bicara Trinitas, lalu kita periksa di Perjanjian Lama, nggak ketemu. Jadi di mana penyimpangannya itu, ya cari sendirilah. Saya sendiri pusing di mana penyimpangannya, ya. Gitu. Oke, baik. Saya sapa dulu tamu. Bang Ep, assalamualaikum. Standby dulu Bang ya. Like, selamat pagi. Kristen, Katolik, Advent atau apa? Muslim. Halo ya untuk semua. Oh. Ya, halo. Ya, halo lah. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau tanya. Sebentar. Dari Kristen atau Katolik atau Muslim? Saya pengikut Kristus. Pengikut Kristen ya, Kristen ya. Kristen atau Katolik? Saya pengikut Kristus. Harus jelas di sini beda. Pahami dulu. Makanya orang Islam tidak memahaminya. Saya memahami kok. Kristus, Gini. pengikut Yesus itu Kristen. Sebentar Pak, sebentar. Iya, saya memahami kok kalau Di ibu sini ini ada oten. host, di sini ada host. Sabar dulu Mas, orang lagi menjelaskan siapa dia kok sampai yang mau jelaskan aneh-aneh aja karena kau tidak tahu Kristen. Karena kau tidak tahu Kristen, makanya saya kasih tahu kamu. Silakan. Sekarang saya mau bertanya, kalian menyebut Allah SWT. Apa sama Allah SWT dengan Allah Israel? Kalian harus Apa tahu. itu SWT? Apa itu SWT? Kalau Allah SWT sama Allah Israel, kamu paham ah? Karena bangsa yang mula-mula percaya kepada Tuhan dan Allah adalah Israel. Tapi kalian membenci Israel dan tidak percaya dengan Allah Israel. Kalian Baik. paham? Allah Israel bukan Allah yang disembah Muhammad. Kalian harus Baik. paham, tahu kan? Baik. Terus? Di mana? Sabar dulu Pak, sabar dulu. Jadi menurut Anda, Tuhan Anda adalah Allah Israel, bukan Yesus? Tuhan saya Yesus. Gimana sih? Kalian dengar dulu, jangan ketawa, jangan buat-buat suara ketawa. Silakan, Kalian dengar dulu. Iya. Tuhan, kami pengikut Kristus mengenal kalau Yesus itu boleh guru, boleh nabi, boleh Tuhan. Kami Boleh semuanya lah. mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan. Dan paham? Assalamualaikum warahmatullahi Dengar dulu. Saya belum habis cakap. Nanti saya jawab ya. Saya belum habis cakap. Kalian dengar? Cakap lah. Saya belum habis cakap. Selesaikan dulu. Cakap. Dengar dulu. Bapa yang Yesus perkatakan itu adalah Allah Israel. Kamu paham? Jadi bukan Allah yang disembah Muhammad yang tidak ada kuasa sama sekali. Kalian harus paham. Tapi jangan Jadi komentar lah Bu. Islam harus menyembah Allah Nafasnya Israel. dulu, Bu. Dengar ya. Atur nafasnya. Bukan Allah tanah biar jelas. Arab. Kamu paham? Iya, paham. Itu. Karena Bapa Yesus bukan Bapa yang disembah Muhammad Allah itu, kalian paham. Jadi jangan salah paham bilang, oh Yesus menyembah Allah. Tidak ada. Allah itu tidak ada. Aslinya apa ya? Jangan sampai kepanasan, jangan sampai emosi ya. Sabar. Paham? Jadi saya mohon ya, kalian sebut Allah, jangan samakan dengan Allah yang disembah. Memang Allah yang benar-benar Allah itu adalah Allah Israel. Yang kalian sembah bukan Allah Israel, tetapi Allah yang memang tidak tahu, tidak ada kuasa. Kalian tunjukkan di mana kuasa Allah kalian. Oke? Sudah Bu ya, sudah kita dapat poinnya. Sebentar teman-teman ya. Ini room edukasi internasional Bu ya, jadi harus jelas. Saya mau tanya dulu, Tuhan Ibu 1 atau 3? Kenapa Tuhan 1 sama 3?
Kau nih yang tidak paham bahasa. Iya. Kenapa kau Tuhan cakap Ibu Tuhan satu atau tiga? atau Perkataan tiga? kau Saya pun mau salah. tanya dulu. Yang kau punya cakap itu salah. Emosi. Bukan emosi, saya perkatakan kamu orang Islam selalu cakap Tuhan satu atau tiga. Kalian kena paham pakai otak yang bagus ya. Iya, Tuhan dijawab itu aja, memang Bu. satu, paham Dijawab kak? Apa aja. yang lu tanya Tuhan tiga Ibu. kak, salah kau. Sudah Tuhan selesai. ini Bunyi-bunyian sudah selesai. Aku boleh jawab? Saya baru naik nih ya, supaya saya kasih Nah, buka silakan. otak kalian ya, supaya kalian tahu Tuhan Pendek Allah yang sumbu itu disembah karena yang benar pendek itu Allah ilmu. Israel. Jadi kalian harus paham, jangan sebut Allah Muhammad tidak ada yang kenal. Kapan Kau orang paham? Israel sebut Tuhannya Allah? sabar Bu, sabar satu kita. Kapan Gak apa-apa, orang biar aku Israel Sedikit jawab, aku ya. jawab, biar aku Kita jawab. kita gantian biar lanjut. enak. Biar Gantian kita satu-satu, dapat satu-satu jadi dapat poin. pencerahan. Silakan. Dapat pencerahan. Oke, Dan Sip, ini mungkin agak mantap tenang. sekali pertanyaannya. Jadi kita baru sementara dengarkan, kita baru selesai dengarkan stand up komedi atau atraksi teologi dari yang dilakukan Kalian oleh saya cakap kuman-kuman Yunani. komedi ke apa? Tenang. Cakap saja apa yang bisa Gantian, saya lu banyak gantian. cakap. Siapa yang banyak cakap? Gantian, nanti Ci lagi ngomong. Silakan. Gantian, Pak Guru mau ngomong, gantian ya. Nah, kau kan murid, ya kan mau belajar kan? Diam dulu, nak, ya. Jadi kita baru selesai mendengarkan apa namanya? Kuman-kuman betina dari Yunani. Ya. Dia minta data kan, saya tunjukkan, saya kasih makan dia data sampai kenyang hari ini. Nah, kita gunakan gas tipis-tipis saja. Taurat yang asli. Nah, kita gunakan Taurat yang asli. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi menyembah Kristus? Itu satu. Yang kedua, apakah orang Yahudi menyembah Tuhan yang berjenis kelamin? Yang ketiga, apakah orang Yahudi itu menyembah kepada manusia? Jawabannya 1000 triliun % tidak hingga hari ini. Nah, mari kita lihat. Ya, Pelan-pelan ya Pak Sopir ya, tipis-tipis saja. enggak, pokoknya dia enggak bernapas hari ini. Ya pokoknya tipis-tipis saja, pelan-pelan. pohon pelan-pelan aja. Tipis kecap tikus. Ya, tipis-tipis saja. Nah, kita lihat ya. Nah, di mana di sini? Nah, di sini katakan ini. ويمر أتلهم المشقة تمر البني إسرائيل الشم إلهي أبوتيهم إلهي أبراهام إلهي يسحق إلهي يعقوب سلخاني عليهم جشمل علم بزخري لدردor. Berkatalah Elohim tatkala Elohim berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, beginilah yang harus engkau katakan kepada Bani Israel, Allah adalah sesembahan nenek moyang kalian. Ilah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, ilah yang disembah oleh Nabi Ishak, dan juga ilah yang disembah oleh Nabi Yakub. Telah mengutus aku untuk kalian, itulah namaku yang kekal, dan itulah nama yang harus engkau ingat sampai turun temurun. Ya, nah perhatikan teksnya di sini. Ya, Shema Eloi Avotechem. Ya, nah Yod He Waw He. Ya, jelas yang saya tunjuk ini. Ya, Yod He Waw He. Nah, sekarang kita lihat orang Yahudi itu mempunyai literasi yang resmi, tidak seperti Karesteng, ya. Nah, orang Yahudi mempunyai targum berbahasa Arab yang di mana menyedepankan Yod He Waw He dengan alif lam lam ha sebagai proper name, ya. Mari kita lihat dalam Targum Rabai Syadia Gaon. Nanti kita masuk ke prinsip keimanan nanti. Jadi tunggu dulu ya Tong, pelan-pelan ya, tenang, Karesteng, wahai kuman-kuman Yunani. Ibu Laik, sabar Bu, gantian, bukan di mute. Ini edukasi loh, ini langsung dari Ibrani nih. Kita datangkan guru langsung, silakan. Ya. Nah, kita menggunakan literasi yang resmi dari orang Israel, At-Taurat Tafsir Asli min Ma'ali Al-Hakham, Sa'ad Yagan bin Yusuf Al-Fayumi. Ya.
Nah, sekarang kita buka dalam Sefer Shemot perek Gimel, ya, pasuk Khamis Esre. Cari sendiri, saya nggak terjemahkan. Kalau nggak tahu dari talo. Goodbye, kuman-kuman Yunani. Nah, kita lihat, kita lompat ke Sefer Shemot perek Gimel pasuk Khamis Esre. Kalau dia nggak tahu ya, mohon maaf. Nah, oke, dikatakan di sini dikatakan begini. Wa qala lahu aidan qad qulu li bani Israil amla ilahu abaikum shema ilwi avotikem. Ya, saya baca menggunakan dialek Samaria. Kalau dia belum tahu ya mohon maaf, belum setara dengan saya. Nanti panggil Bang Manusia lagi sini bersedita. Lokat Ibrani, Bang. Amla ilahu abaikum, ya, shema ilwi avotechem, ya. Nah, yod he vav he setara dengan alif lam lam ha menurut orang Yahudi, ya. Ilahu, ya, Abraham, ilahu Yishak wa ilahu Yakub. Ba'atsani ilaikum hadza ismi ila dhahri, ya, wa huwa za dzikri ila jilin wa ajyali. Begitu, ya. Jadi amlah alif lam lam ha setara dengan yod he waw he. Mengapa setara? Karena sama-sama diposisikan sebagai proper name. Nah, sekarang kita lihat dalam, nanti kita buka dalam ini apa namanya? Ini Judeo Arabik sama Al-Quran yang berbahasa Arab. Pokoknya kau kenyang dengan data hari ini, Tong. Ya, gak usah khawatir. Kita lihat ya. Tab layar teman-teman ya, tab layar teman-teman. Ini bahasan bagus, soalan bagus, dan kayaknya berkembang nih. Masih baru di bahasanya. Nah, tadi kita lihat ya, dalam bahasa Arab tertulis alif lam lam ha. Ya, dalam Judeo Arabik bagaimana? Wa qala lahu aidan qad qullu li bani Israil amlah. Nah, amlah, ya, alif lamet lamet he. Ilahu abaikum ilahu Abraham wa Ishak wa Yakub ba'atsani ilaikum hadza ismi ila dhahri wa hadza dzikri ila jilin wa ajyali. Tertulis secara jelas menggunakan alif lamet lamet he, ya. Dalam Targum Rabai Sedegaun menggunakan Judeo Arabik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yod he vav he diposisikan sama dengan Allah karena sama-sama adalah proper name, bukan seperti tipuan-tipuannya orang Karesteng yang menempatkan Allah sebagai generik name, padahal salah besar. Yod he vav he ini kamusnya, kalau nggak tahu ya derita lo. Ya, the proper name of God. Nah, tadi kita sudah lihat dalam Targum Judeo Arabik dikatakan alif lamet lamet he. Nah, kita ambil contoh sampel ayat sekarang pada surat Al-Baqarah ayat 136. Ya, nanti untuk umat Islam teks Arabnya bisa cek sendiri. Nanti saya buka dalam terjemahan Ibrani. Dikatakan qulu amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa ma Isa wa ma utiya nabiyuna mir rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Nah, di situ pada surat Al-Baqarah ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa dan Nabi Isa. Menyembah kepada siapa? Nah, mari kita lihat. Ya, pada surat Al-Baqarah ayat 136. Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-136. Ini kalau saya kasih dia baca ya bisa-bisa sampai ibadah 90 kali ke gereja nggak bakal kebaca ini bareng. Amru ainaha aminu bi Allah. Ya, bima syarat alainuha Quran wa bima syarat al Abraham wa Ismail wa Yishak wa Yakub wa Hashbetim wa asyar nitan li Moshe ulai Yeshua wa asyar nitan lin nabiim meribbunam ay ainu mafdilim binaihim wa muslimin mit misyarim ainu la amlah. Hingga hari ini Allah masih tertulis dan diposisikan sebagai proper Masya Allah. Dan itu jelas datanya ada.
biar gak kepanjangan tak tambahin sedikit ya. Gantian ya, silakan. Silakan. Dibuka sebelum mic-nya. Mic-nya dibuka, silakan. Bang Palopo. Ya. Sebelum ke like tak tambahin tentang pertanyaannya tadi kan, dia menuntut dalam Al-Quran ya kan. Kalau Anda ingin tahu Subhanahu wa ta'ala, Anda menyebutkan SWT ya kan, karena Anda tidak paham itu SWT itu apa. Subhanahu wa ta'ala itu Anda bisa melihat atau membaca di surat An-Nahl ayat pertama, ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya sabar, makanya belajar. Ketetapan Allah saya belajar. pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat kedatangannya. Maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Allah Bapa Yesus. Kau paham tidak? Subhanahu wa ta'ala itu artinya maha tinggi dan maha suci. Nah, jadi jelas di situ hanya di Al-Qur'an yang Allah ada. Israel, kau paham? Itu yang saya mau kata. Dan sekarang saya mau tanya, mana bukti di mana Allahnya Muhammad menyatakan seperti Allah Abraham, Ishak, Yakub? Dengar, Nah, tadi udah dibacain itu. bukan, dengar. Mana bukti di mana Allah Abraham, Ishak, Yakub menyatakan kebenarannya kepada Abraham, Ishak, Yakub, tetapi tidak ada Allahnya Muhammad? Kau paham? Tetapi tidak ada kepada Muhammad. Tidak ada kepada Muhammad. Kau paham? Kepada Abraham, Ishak, Yakub. Allah Abraham, Ishak, Yakub menyatakan mukjizatnya, menyatakan segalanya. Ternyata sudah Muhammad dibaca langsung tidak ada. Kau paham? Muhammad langsung tidak ada di mana Allahnya menyatakan kepada tadi itu dibaca tadi gimana? Di mana? Di ayat mana? Di ayat mana perkataan Allahnya kepada Muhammad? Saya tanya. Dia nggak dengar. Tadi waktu aku bacakan Di mana data, Allahnya dia Muhammad lagi sementara menyatakan luluran. berfirman kepadanya. Di mana? Hah? Paham tak? 136. Allahnya Muhammad berfirman kepada Muhammad. Di mana? Allahnya Muhammad beriman kepada Muhammad. Berfirman, kau paham berfirman? Allahnya Muhammad berfirman kepada Muhammad di mana? Sibuk komen di bawah sehingga dia lupa jawaban. Saya mengatakan di mana Allahnya Muhammad, mana bukti Allahnya Muhammad berfirman kepada Muhammad? Kau bantah data yang tadi, kau bantah data yang tadi. Berfirman. Kalau Abraham, Ishak, Yakub jelas Allahnya berfirman. Sebentar Bang Irwin. Abraham, Ishak, Yakub jelas Allahnya berfirman. Ya tunggu dulu, saya mute dulu Ci ya. Sebentar Bang Irwin. Dijelaskan dulu ya. Tak ulang surah ya, kan? mana? Itu silakan. Tak ulang yang dibacakan Bang Sueb tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Dengar, ada tulisan Ismail di situ ya. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dengar, Anda seharusnya tahu kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya. Jadi di situ jelas, ini mengulang apa yang dijelaskan oleh Bang Sueb tadi gitu loh. Karena kamu sibuk dengan komentar di bawah mengatakan kami tidak berani, jantan-jantan takut. Ternyata kamu memang tidak mau memahami atau memang tidak mampu untuk memahami itu, sehingga kamu itu lari kemana-mana. Jelas di Al-Quran, gitu loh.
Sekarang kamu buktikan di dalam Bible kamu bahwasanya apa yang kamu sembah namanya Yesus itu, ya kan, sesuai dengan pernyataan Yesus dan sesuai dengan ajaran para nabi yang diutus untuk Bani Israel. Silakan tunjukkan bahwa para nabi itu menyembah Yesus. Silakan, di kitab mana? Silakan dibuka mic-nya. Masih belum paham juga. Kalian memang belum paham juga. Saya berkata, Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya kalau datang kepadanya dan berfirman, mereka nyata, oh ini tempat di mana Allahnya berfirman. Tetapi Muhammad di mana? Kau paham gak? Muhammad langsung tidak ada. Kau paham gak? Kalau Allahnya datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, dia menyediakan tempat. Oh disinilah Allahnya hadir bersama dengan dia. Muhammad langsung tidak ada. Muhammad nihil, nol, tahukah? Tidak ada. Apa nih kau cakap nih Bu? Nah, kau buktikan saja. Kau baca ya Abraham, Ishak, Yakub, karena kemungkinan Abraham, Ishak, Yakub memang tidak ada tertulis di Quranmu, karena Muhammad memang tidak tahu gitu. Saya tanya, bagaimana perjalanan Abraham, Tuhan itu tidak perjalanan sama dengan Ishak, Yakub, manusia. perjalanan mereka itu. Allahnya datang kepada mereka. Gantian. Macin ini nggak paham. Silakan Pak Seprenus. Tadi kan sudah dibacakan, dia minta di mana ayatnya bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub ada di dalam Al-Quran, ada. Macam mana nih cakep bulan ibu nih Macin nih, aduh. Silakan Pak Seprenus. Bapak ini apa namanya, like ini percaya nggak kalau Tuhan itu bukan manusia dan tidak sama dengan makhluk? Bulik. Jadi yang pertama, intinya dan fakta yang berada dalam kitab suci ya, baik dalam Torah, Nevi'im maupun Ketuvim maupun sampai dalam Al-Quranul Karim ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Keturunan apa? Muhammad keturunan Ismail mana? Diam dulu. Mana buktinya keturunan Ismail? Gila ya kau ya. Tenggorokanmu. Jangan sembarang kau cakap. Mana bukti dalam Quranmu? Diam dulu. Muhammad keturunan Ismail. Jangan berkata sudah, bohong. gak usah kerasukan. Jangan berkata bohong. Jangan berkata bohong. Bang Polo bisa kasih aku moderator? Biar diam dulu. Oke. Ya intinya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa menyembah kepada Tuhan yang tidak bersifat material ya, dan juga sama sekali tidak pernah menyembah kepada yang namanya Hamoshiach atau Kristus ya, karena dalam prinsip imannya Judaism tidak pernah menyembah kepada manusia dan juga tidak pernah menyembah kepada siapa? Kepada Hamoshiach. Karena Hamoshiach itu seorang manusia. Jabatannya ada dua. Apa itu? Kohen Hamoshiach dan Melech Hamoshiach. Seperti contoh dalam nas kitab Haggadah tatkala merayakan Chaggim HaPesachim ya. Kalau nggak tahu dari Talu, saya nggak terjemahkan. Itu begini, ada salah satu doa ya yang mengagungkan seorang Mesias, yaitu salah satu dari Nabi kita yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Dikatakan begini, Rahimna Adonai Eloheinu Ve'al Yisrael Ammecha Ve'al Yerushalayim Irecha Ve'al Zion Mishken Kevodecha Ve'al Malchut Bet David Meshichecha. Tenang bos tuh, tenang. Jadi Nabi Daud kalau tenang diam. Ya jangan nyanyi. Nabi Daud alaihissalam diam dulu Tong. Kalau cuma modal keban dalam diam dulu ya. Jadi yang namanya Mesias itu jabatannya dua, Kohen Hamoshiach dan Melech Hamoshiach. Itu sama sekali tidak disembah hingga hari ini. Ya, baik dalam Kohen Aharon Hamoshiach maupun Melech David Hamelech Hamoshiach. Begitu. Itu sama sekali tidak disembah hingga hari ini. Karena mereka adalah merupakan nabi-nabi yang
ada, muncul, eksis, wujudnya ada, nyata sebelum Yesus Kristus muncul di atas permukaan bumi. Jabatan tersebut sudah ditanggung oleh mereka dan sama sekali tidak disembah hingga hari ini. Demikian, haleluya. Baik, terima kasih. Nanti setelah ini baru ke ibu atau ke bosku ya. Yang tadi berarti tidak dijawab ya, bahwa ibu itu lari kemana-mana, bahkan malah bertanya, oh buktikan kalau nabimu itu sampai ke nasabnya itu sampai ke Nabi Muhammad atau Nabi Adam gitu kan. Sekarang saya jawab Anda secara tegas. Sebentar, kita gantian ya. Sabar dulu gantian. Kamu ingin bukti bahwasannya Nabi Muhammad itu sampai ke Nabi Adam. Kita buktikan nanti. Kalau Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, nanti Anda membuktikan Paulus sampai ke Adam. Nabi Muhammad saja. Inilah Nabi Muhammad saja. Dengar. Bentar, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi asli itu siapa? Sebentar. Kau berkata saja. Muhammad bin Abdul Muttalib. Itu siapa? Syaibah bin Hashim. Kau tidak jawab apa yang saya cakapkan tadi. Ini lagi dijawab loh. Ampun, Karesteng. Inilah yang dibilang Karesteng ini bani kucluk. Lagi dijelaskan potong. Dengerin, silakan. Jadi gini, tadi pada saat ibu ini saya tanya, malah kemana-mana mempertanyakan Nabi Muhammad itu nyambung nggak dengan sampai ke Adam. Ini mau tak sebutkan. Gak nyambung. Tapi Anda, sebentar, kalau Anda mau menyangka nanti buktikan, Paulus nyambung nggak itu gitu siapa loh. yang melahirkan ini? Kamu manusia atau setan, bos tuh? Setan. Oh, setan. Pantesan Bang Balopo. Setan ya. Kita berhadapan dengan setan ya, Bang Balopo ya. Ya, hadapi saya setan. Hadapi dengan setan, berhadapan dengan setan. Setan turun. Jadi kita itu bisa menjawab, dengarkan dulu. Nabi Muhammad itu silsilahnya jelas. Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf itu siapa namanya? Itu tertulis jelas di Sirah Nabawiyah. Husay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikrin bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Husaymah bin Mudrikah sampai ke Nabi Adam gitu loh. Nizar bin Ma'at bin Adnan bin Udadah bin Mukhawin bin Nahur bin Tairah bin Ya'ruba bin Yasujuba Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Jelas itu. Nanti kalau kepanjangan, kamu dikiranya saya nggak ngasih waktu. Sekarang kalau kamu nggak bisa menjawab asal usul yang saya tanyakan tadi, sekarang kalau kamu merasa menjadi pengikut Yesus, nyambungnya di mana? Yang kamu katakan saya nggak tanya, dengar dulu. Kamu tidak paham. Kamu bertanya dijawab. Sekarang tunjukkan silsilah Paulus gantian. Kamu sudah cakap. Sekarang saya dengar ya. Saya nggak tanya Muhammad Abdul siapa, nggak ngerti nggak. Saya nggak tanya. Maksud saya Allah Israel dan Allah Bapa yang disebut Allah yang disembah Muhammad itu, dengar baik-baik ya. Dengar Islam, dengar. Allah Abraham, Ishak, Yakub menyatakan kebenarannya, berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub di mana atau di saat mana dia akan mengatakan bahwa ini tempat paham. Tetapi tadi apa tadi? Muhammad tadi katanya silsilah. Bukan silsilah. Muhammad di mana? Bukan Muhammad di mana? Muhammad di mana? Allahnya berbicara. Muhammad di mana Allahnya berbicara? Di mana Allahnya berbicara? Silsilah. Gak ada silsilah. Kalian yang jawab silsilah. Gak ada silsilah. Langsung ya. Kalian gak ada silsilah. Kalau Bang Sueb ketinggian kayaknya. Udah diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana khatartuka fastam'il lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati li dzikri. Jelas Allah tuh. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi semua para nabi
itu berserah diri kepada Allah. Jelas Al-Quran itu menjelaskan semuanya. Gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan kami tidak menjawab, sudah berapa kali dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi dibacakan di 136, Bang Sueb menjelaskan, sudah itu menjelaskan dalam bahasa Ibrani, Al-Quran diterjemahkan bahasa Ibrani, di dalam kitab orang-orang Yahudi dijelaskan dengan gamblang. Ibu modal congor nggak punya data, bertanya suruh jawab, lari kemana-mana, lari ke silsilah Rasulullah dijelaskan, lari kemana lagi, ditanya silsilah Paulus, nangis. Ya kan? Coba jawab dengan data gitu loh, fair. Suara mebelan, Bos. Wih. Emang kenapa? Yang ditanya ibu itu ngerti kau? Kau kenapa kau nggak terima kau? Suaraku keras nggak terima kau? Nggak terima. Nggak terima, ayo. Maumu apa? Ayo, nggak terima maumu apa? Nah, gini. Ayo. Maumu apa nggak terima? Maumu apa nggak terima? Ibu itu nanya, Pau. Maumu apa nggak terima? Tunggu. Dengar ngomong tunggu. Dia nanya apa tadi? Dia nanya apa? Nah, gini. Maumu apa nggak terima? Nabi-nabi terdahulu berbicara dengan Tuhan. Tuhan nampak di depan mata orang itu. Sekarang Muhammad, Tuhan nampak di depan mata. Mana ada tanya seperti itu, Pau? Kau berkata sesetahu kau. Oh, dodol di mana kau Islam kau. Nah, di mana datanya? Di mana? Makanya saya tadi bertanya, Ibu percaya nggak kalau Tuhan itu tidak sama dengan manusia? Ibu tidak menjawab, lari kemana-mana. Mau minta data, Alkitab mengatakan Abraham di mana Allah berbicara. Di mana kita buka. Abraham di mana Allahnya berbicara, dia mengatakan. Di mana datanya, Bu? Kita buka. Erwin tolol, dengar. Di tempat ini Allahnya berbicara. Dia tahu, dia mempersembahkan. Di mana datanya kita buka, Bu? Kau bilang tolol, kau nggak bisa buka data kayak gini lah caranya umat Kristen itu mau menyesatkan orang. Caranya tuh kayak gini loh, mau berdiskusi, jangan modal congor. Ibu itu dengar, ibu itu. Gini loh, kalau mau berdiskusi, ya kan? Di mana letaknya? Kita buka bareng-bareng, kita baca. Jangan kau bilang aku bilang tolol, kau sendiri Pau nggak punya data. Iya, ikro, nanti ikro. Coba datamu mana? Datamu mana? Tunjukkan. Dengar dulu cakap ibu itu. Ngomong bu, apa tadi? Dia nggak bisa menunjukkan data, kok kau bilang aku tolol? Aku bisa menunjukkan data. Kau yang Pau. Coba begini. Sekarang tunjukkan data. Tunggu, diam dulu. Harus masuk. Kau pintar baca. Diam dulu. Harus masuk. Caranya bertanya itu seperti ini loh. Bang Erwin, tolong buka 1 Korintus 4:10. Nah, coba dibuka, Bang. Nah, coba ya. 1 Korintus 4:10. Kita nanti pelan-pelan dibaca gitu loh. Enak. Kita ini persiapan. Nggak cuman kau yang modal congor ngatain orang modal congor. Krespek modal congor. Dia ini modalnya. Kucuk mata kau kucuk. 1 Korintus 4:10. Tenang kita. Nah, sekarang Erwin, kau tahu Alkitab kan? Sabar dulu. 1 Korintus. Iya, sabar dulu. 10. Di Korintus, Nabi kok ngomong mana? Di Korintus itu apa rupanya? Sabar. Ini manusia. Setan tadi nih ya? Iya, setan ini. Makanya kau juga mau kumakan kau ini ya. Makanlah. Kau open cam, kau makan aku. Kalau memang kau hebat, kau bisa makan dari jarak jauh kalau memang kau setan. Tantang kau, jangan ditanggapi dulu. Aku buka open cam. Bang Erwin, jangan ditanggapi dulu, Bang. Gak usah jauh-jauh, kau datang ke rumah saya. Iya, di mana rumahmu? Di sini, di Jambi. Datang ke rumah saya. Ya kau anjing. Datang ke rumah saya ke Jambi. Datang ke rumah saya. Ya, tunggu nanti. Kasih tahu alamat. Ngomong doang mandi kucluk. Nah, kenapa orang Kristen datang ke rumah saya? Nanti datang ke rumah saya, nggak apa-apa. Tak pesen ya, Kristen ya. Nggak usah jauh-jauh. Debater Kristenmu itu ada yang satu RT dengan saya. Kasih tahu sama dia rumah saya, suruh tunjukin rumah saya. Debater Kristen yang sering di Komal ini ada tetangga saya satu RT. Kasih tahu dia, suruh nunjukin rumah saya. Kalau cuman mau modal congor hujat-hujatan, diajak diskusi baik-baik keluar data.
bilang orang bodoh open camp nggak berani, kan? Jadi kita ini nggak menghujat, kita pakai data. Jadi para karesteng kalau mau ya datang ke tempat saya dong. Saya pengen lihat, bisa pakai data, bisa tunjukin jagoannya enggak kalau di tempat saya, ya. Kalau nggak putus telinga, ayo. jadi sekarang kita lihat, teman-teman. kita cari tahu. Kenapa ke orang karesteng itu kelakuan seperti tadi? Ya. Karena apa? Paulus dikatakan orang gila, itu yang satu. Yang kedua, Paulus sendiri mengaku kalau dirinya idiot. Kau baca kejadian ya. Di mana data yang tertulis? Saya punya belum dijawab. Diam. Diam dulu. Diam. Sampai ke jauh-jauh kau. Naikkan bos tuh Bang Palapo, naikkan bos tuh itu. Abraham, Ishak, Yakub, jelas Allahnya berbicara. Kau paham tidak? Mana datanya berbicara Baca kejadian. Kejadian mana? Kejadian berapa? Kejadiannya di mana? Bahas kita kejadian, tak kasih asli nanti. Kejang-kejang nanti. Nah, ya. Kita lihat tatkala pada saat Paulus mempengaruhi Raja Festus dan Agrippa untuk masuk ke dalam ajaran karesteng. Ya. Izin Pak Palopo, Yang di mana? mau pamit dulu ya. Oh sebentar. Maaf Pak Seprianus, kayaknya nggak kondusif ini diskusi kita ini karena gini loh. Saya maunya ini di room ini edukasi, nggak usah ada hujatan apa. Kau ini bos tuh, kau kan Kristen, tunjukkanlah ajaran kasihmu gitu loh. Jadi santun, jangan Ajaran kasih. Kau ngomong kalian macam membuli. udah. Bang Palopo. Iya, siap. Sebentar. Aduh ini mulai nih ngoceh aja gitu loh. Jadi orang mau kesempatan ngomong nggak ada. Nanti turun aja lah. Saya mendingan diskusi dengan Pak Sepri nih. Santun orangnya. Silakan Pak Sepri. Ya izin. Artinya saya memberi pesan ya kepada saudara saya Muslim Kristen. Ini kan sarana edukasi ya. Jadi harus sopan komunikasi. Artinya bahwa kalau ada hal-hal yang bertentangan atau konsepnya tidak bisa diberikan salah satu pandangan atau pemahaman atau ayat-ayat Alkitab, sebaiknya itu dicari solusi yang terbaik. Kan yang kita minta kan gini loh Pak. Pada saat kita bernarasi itu kalau ada datanya, ada dasarnya kan enak. Dalam satu pernyataan kita itu didukung dengan data. Paling tidak disebutkan di mana. Oh di sini kejadian ini nomor ini, kan enak. Terus jangan terus merasa sok tahu tapi suruh nunjukkan nomor berapa, nggak tahu orang bilangnya kamu bodoh, kamu tolol. Nanti tak suruh baca Al-Quran nggak bisa plongo itu tapi sok tahu ya kan Pak, kacau itu Pak. Saya bicara bukan dengan kamu ya bos tuh ya, saya dengan Pak Sepri. Jadi kita inginnya itu datanya di mana Bang, di sini kita buka bareng-bareng, kita sama-sama belajar gitu loh. Belajar. Kan enak Kok sekarang belajar kau, tadi kau sok ngajari kau. Loh, kan saya ngajak buka data. Oke Bang, oke. Sip. Masalahkan di Kristen itu buka datanya. Ya dari tadi suruh buka datanya nggak mau. Siapa yang nggak mau? Itu boleh gitu suruh nunjukkan di mana, ngeles terus muter-muter. Nah, sekarang kau tahu Alkitab kan? Kau Ya sekarang kamu tunjukkan datanya di mana jawabannya. Datanya sabar Bang Erwin. Coba Bas Tua kau tunjukkan datanya di mana Abraham bertemu langsung dengan Tuhannya. Silakan. Di mana datanya? Besarkan, silakan. Ngomong dulu. Ayo coba tunjukkan, ayo. Kalian tahu Silakan. kita. Shema Israel, Adonai Eloheinu. ayo tunjukkan. Tanya tahu. Silakan. Abraham 500 tahun orang pada kemudian. saat siang hari. Tahu kau itu di Alkitab? Sudah disebutin aja, nggak usah. Ini ku bilang ayatnya. Abraham Udah dan disebutin 3 aja, orang. dibuka. Kita dengarkan. Aku nggak buka. Jangan nangis kamu di sini. Saya bilang kejadian 12 Udah ayat 7. buka, kamu yang buka. Kejadian 12 Ya ayat udah 7. buka aja. Ribet kali Putri. Kejadian 12 ayat 7. Nah, Udah baca buka apa di aja. situ? Apa di situ? Baca bu. Nah, baca kalau nggak ada isinya Batua. Sok tahu. Nah, mata kau sok kau. Sok tahu. Plong. Ya, kalian buka
yang dibilang ibu itu. Kan kalian ada Buka sendirilah. Itu mau nyuruh-nyuruh kau siapa? Buka sendiri. Buka sendirilah. Modal. Kalau mau teriak-teriak di sini modal, Bung. Mata kau lah mau. Jangan modal congor di sini. Congor lah. Ini kan handphone. Congor. Congor kau tuh. Kau kira kalau cuman mau bilang congor gitu nggak bisa? Kalau kau. Modal congor, nama-nama cuman foto nggak ada, modal congor, tapi sok tahu. Halo, saya mau jawab lah ini. Coba di mana? Mari kita Saya mau lihat jawab lah ini dari tadi. dalam Kejadian 12 nomor 7. Nah, ya. Kejadian 12 ayat 7, dengar ya. Sudah selesai bunyi-bunyinya? Diam kau, woi. Diam dulu, kuceluk lagi dibuka ini. Oke, ya. Jadi sebelum ke Kejadian 12 nomor 7 ya. Nah, ini kan yang untuk yang Karesteng kan ada 2 orang. Benar? Bukan Karesteng, jangan salah ngomong kau. Biarin, dia kan orang Palopo, panggilnya Karesteng. Karesteng. Kalian berdua. Kau marah kau. Untuk kalian berdua ini bisa baca ini enggak? Nggak bisa. Buat. Ini kita orang Indonesia ini. Coba baca. Terjemahannya. Yang menerjemahkan itu bukan orang bodoh kayak kau. Coba baca. Coba. Ini bangunan tua, coba baca. Ini Bangunan tua, baca. Ikro. Coba baca. Enggak bisa baca Tuhan. Saya mau baca kok. Cekik dulu aku 3 kali. Aku nggak bisa baca Tuhan. Kita orang Indonesia. Nah, coba bangunan tua. Macam baca. Arab juga. Bangunan tua Arab sama juga harus pakai Malampir. Indonesia, bukan Arab. Cekik Jibril nih, aku nggak bisa baca Tuhan. Kan larinya ke sana, Bang. Bisanya kayak gitu, Bos tuh. Nah, Nabimu bisa baca itu Oke, nggak bisa dibacanya itu. lanjut. Edukasi. Lanjut, Bang. Edukasi. Bangunan tua nggak bisa baca ya? Aku Ya, cekik edukasi. Jibril ini lagi dicekik. Oke, edukasi ya. Oke, diam dulu. Coba baca. Bangunan tua baca. Kejadian 12 ayat 7. Baca, coba baca. Oke, nggak bisa dia Bang Ep, nggak bisa. Kita kasih Bacain, Bang. edukasi. Biar pinter. Ya biar pinter, edukasi aja. Lanjut. Nah, dikatakan begini dalam Sefer Bereshit ya, dia nggak tahu Sefer Bereshit itu apa. Bayyara Shem el Abram Bayyomer ya lezar akha eten eta aretajot Bayyiban Shamizbeach Lashem Hanir Elaf. Lalu Allah menampakkan diri kepada Abraham dan Allah berfirman, kepada keturunanmu lah aku akan memberikan negeri ini. Lalu ia menjadikan di situ sebuah mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadanya. Ia mendirikan mesbah bagi Allahnya. Kau Diam paham? dulu, tunggu dulu. Tuhan menampakkan diam diri dulu. kepadanya. Kau paham? Aduh. Abraham, Ishak, Yakub memang jelas Allahnya lah. Sudah? Kalian Islam tuh Muhammad tidak Nah, jelas. itu baru terjemahan biasa. Nah, sekarang Bu, ayatnya yang Abraham bertemu 3 orang itu berapa, Bu? Sabar dulu. Aduh. diam dulu, Tong. Nanti kalau aku kasih aslinya kau nggak bisa baca karena itu Nangis. Asli mau palsu sama aja itu. Sok tahu suruh bawa Bukan, dana nggak bisa, anak asli cuman memang palsu. plong Dan bilang nggak ada aslinya Taurat. Bodoh. begitu. Ya. Jadi nanti kalau aku kasih aslinya kau nggak bisa baca, nanti kau jadi berubah jadi kayak mobil Tamiya nggak ada baterai. Aslinya dari awal ya. Begitu, ya. Apa ya, itulah kau cakap. Itu Bang Boboy mau naik, Bang Palopo. Jadi begitu Ten ya. Jadi pelan-pelan. Jadi yang sebenarnya Abraham, Ishak, Yakub jelas Allahnya berfirman macam itu. Oh sudah. Muhammad, Allahnya ngomong sama Muhammad di mana coba? Ya itu maksudnya Islam. Nah, Saya sekarang mau- kita lihat ini tafsiran. Ini menjadi tafsiran.
Karena ini masih ada tafsiran ya, Ten. Nah, Anda tidak cari ada tafsiran apa lagi? Tafsiran yang memalsukan. Itu udah jelas. tidak. Kalau Kata Abraham, Ishak, siapa? Yakub, dengar kalian tak boleh sangkal. Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya jelas berfirman di mana didirikan mezbah. Dengar ya, baik-baik Islam. Kalau Allah Muhammad langsung tidak tahu saya di mana. Iya, Saya mau iya, berikan paham Bu. Nanti pencerahan Ibu Islam, ditabrakin dengan pencerahan. ayat nanti. Sabar Pencerahan dulu, Islam, Bu. pencerahan. Coba. Jangan kalian diajarkan dusta saja. Ibu maaf Ibu, bisa diam nggak Bu mulutnya? Mulutnya cerewet banget Ibu ini ya. Kau pun diam Bu Doktor. Diam. Nama juga perempuan. Kau yang diam ya. Kau nggak punya adat, kau tamu tapi tidak punya adat di Sama komal juga lu kami ya. cewek juga lu ngomong. Kami udah terima kalian dengan baik dan sopan, terus kalian tidak tahu adat sama sekali ya. Maka dia Itu jawab, cinta kasih. bukan masalah tanah Itu adat. ajaran Kalian kasih. jawab kemana-mana. Ajaran kasih Siapa apa yang Bu? bawa kasih? Kau tahu nggak? Ajaran kasih apa Bu? Kau tahu nggak ajaran Ibu kasih? ke ajaran kasih apa? Oke, kau ajaran kasih apa? Ya, oke, tahu saya jawab. Kau ajaran kasih apa Bu? Kamu tahu ajaran Kasih saya Tuhan kasih yang tahu pakai nih. sempak itu ya Bu Saya ya. kasih tahu ajaran kasih apa? Memang Kasih Ibu tahu ini yang nggak benar. punya adat ya. Kasih tahu yang benar. Perempuan paham. kok mulutnya kayak Itu begini ajaran ya. kasih. Saya Kau jangan kaget bilang dengarnya apa, Ibu ini pakai mulutnya sempak, kayak pakai apa? Nabi Wah, yang bisa diem ya. Jadi bangke loh. Bener Tuhan nggak? kamu Ibu Bu diurus ya. Ngebantah kamu. Saya emosi dari tadi dengar. Apalagi bos yang setan ini ya. Iya, Nabi kok di setan kok kuburan Bener-bener ya. Aku setan kok. Tuhan Ibu itu kasihan kedinginan, telanjang, nggak dikasih baju. Dikasih baju itu Tuhan yang dikasih baju Bu. Jangan Ibu aja yang pakai setelan mahal. Terus Ibu nggak pakai baju tuh Tuhannya. Malu Bu. Jadi bangke loh. Punya otak nggak? Kok menuhankan manusia? Nabi mulia kamu Ibu ini nggak tahu malu emang ya, nggak punya adat istiadat ya. Pernah sekolah nggak Bu? ikut Nabi di diam, kuburan. Pernah sekolah? Kamu Pernah sekolah Ibu? Kamu Biar dia ngomong ngata-ngatain sendiri, orang biar juga dia pernah ngomong. sekolah ya kan? Memang sama aja ini. Sama aja Ibu kamu sama sama anaknya aja. kelakuannya Apa ya. kamu udah sama saya? Ibu Kamu ini paham nggak? bener-bener ya. Saya nggak pernah bener-bener marah juga. di Komal. Emosi dengar Ibu ngomong kayak Emosi, gini ya. emosi lu punya Emang hal, kayak nggak ada bukan saya. aturannya, nggak ada ajarannya ya Ibu ini ya. Ibu mau apa? On cam Ibu. Kau Ibu kata-kata on cam. sempak apa hal? Saya Kau melihat punya muka Ibu ya. Kau punya nabi apa? di Kayak kuburan, kan? cantik-cantiknya aja Ibu ini ya. Mau cantik mau enggak? Coba lihat. Perempuan diciptakan cantik. Jangan Oh iya, soalnya Ibu jelek. Soalnya Ibu jelek, makanya Ibu kayak gitu. On cam Bu Ya. Dokter, Omen on cam. Oh sebentar ya, saya pakai hijab ya. Awas kamu ya. Kamu hina ciptaan Tuhan. Kamu bilang jelek. Emangnya saya marah enggak? Peduli apa Emang sih Ibu kamu jelek? bilang jelek? Emang Ibu jelek? Mau Seperti jelek, mulut jelek, Ibu apa jeleknya ya. hati saya? Saya nggak pernah Kenapa marah kamu di Komal. mau Jadi begitu? marah gara-gara Ibu mulutnya ya. Marah apa? Kayak Sampai ember darah yang dulu naik pecah sampai itu loh mati Bu. juga, emangnya Tahu gua nggak? pikirin. Tong kosong nyaring bunyinya. Lalu lah yang datang-datang tong kosong bodoh kau. Ibu yang udah jelek, udah tua, nggak punya adat, nggak bisa belajar dengan baik. Gua ciptaan Tuhan. Lu ciptaan apa? Allah tanah Mesir, tanah Mekah. Kan? Ciptaan Tuhan itu yang bagus budi pekertinya Bu, yang ciptaan baik Tuhan budi itu pekertinya, nggak kayak Kau Ibu, katakan nggak punya sempak, adat katakan apa tuh istiadat. bagus. Kau ada adat bodoh. Apa yang hehe? Memang bodoh. Keluar nubuatannya keluar dong kalau kau. Ya, gas terus Bu Dokter. Itulah, Ini gas gas nih Bu Dokter. Nah itulah. Gas. Ya sebentar ya, saya pakai hijab dulu ya, tunggu dulu ya. Ini Ibu ini dari tadi saya dengar, nggak mau dengarkan dikasih tahu. Ngapain Coba dengerin? jadi manusia Juga itu yang nggak mau dengar. yang humble Bu, yang humble. Lu Tahu kayak nggak humble aja, humble sama Bu? saya pun nggak ada Dengar humble. dulu, Datang-datang Ibu ngoceh. nggak punya adat masuk Lu komal yang nggak kami, punya adat, tapi kata-kata nggak sempak punya tuh apa adat sama hal? sekali. Tuhan Harusnya saya naik ke surga. baik-baik Bu. Nabi mulia lu dibangke tuh, paham kah? Lu jangan maki-maki lu. Ibu jangan menghina Rasulullah kami ya. Lu jangan Ibu menghina, kalau kenal dengan pakai Rasulullah siapa? kami, Lu mau Ibu hina. akan jatuh cinta. Jatuh Ibu akan cinta. jatuh cinta Sorry dengan ya. baginda Lu kami. kata-kata sepak-sepak. Aduh kasihan banget Cinta Ibu sama ini ya. manusia macam lu. Pagi-pagi Ibu nggak dikasih jatah ya sama suaminya, nggak dikasih duit Apa ya. yang nyambung? Kasihan banget. Enggak ngomongan lu. Kasihan banget ya. Ngomongan lu gak nyambung. Kasihan, yang kasihan tuh lu. Kasihan, marah-marah sama bapak, nggak dikasih jatah semalam, terus Ibu marah-marah di kamar kami. Istri keberapa lu? Hah? Istri keberapa? Kelima? Aduh kasihan, Ibu nggak dikasih duit berapa? Ibu mau berapa? Ibu Kelima. mau berapa? Ngomong Keenam. sama saya Bu. Tujuh. Iya. Ibu mau berapa? Istri Mau berapa? jeti? Ibu mau berapa jeti? Iya. Nah, macam Nabi lu yang kuat apa? Punya mujizat tuh gilir satu malam. Ibu Nabi kami mulia.
Nabi kami mulia, dicintai Allah. Tuhan Ibu nggak pakai baju. Tuhan Ibu nggak pakai baju. Stop. Jadi gini ya, yang kita harapkan tuh sebenarnya itu Ibu like tadi itu menunjukkan data. Jadi terus pada saat ditanya itu ya dijawab gitu kan. Jadi jangan cuma teriak terus ngomong itu ya diatur yang enak gitu loh. Perempuan lu tuh ngomong gak diatur. Ya udah bentar Bu, karena Anda tadi diskusi sama saya juga dengan Bang Soeb. Jadi sudah dijawab, sudah jelas ya kan. Saya bertanya, Ibu juga nggak jawab. Sudah jelas. Itu Ibu bertanya silsilah Nabi sudah tak jawab. Ibu tak tanya silsilah Paulus nggak menjawab. Itu kau yang jawab. Ibu on cam dong. On cam dong. Kamu paham kan? On cam dong. Saya kata Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya berfirman itu jelas. Sok cantik nggak dikasih jatah sama suaminya, nggak dikasih duit, marah-marah di komen kami. Aduh kasihan banget. Aduh kasihan banget deh. Aduh kasihan banget deh. Akunnya di privat, takut. Ibu, saya nggak pernah marah loh ya di Komal, saya nggak pernah jengkel. Tapi lihat Ibu kayak kaleng rombeng yang ngomongnya ndak karuan, kaleng rombeng yang mulutnya ember yang Ibu kasihan deh, makanya cantik-cantik Bu, makanya diri dirawat. Diri dicantik-cantikin, duit jangan buat jajan aja, tapi buat beli skincare, buat beli yang bagus gitu ya Bu ya. Jangan pakai duit buat yang nggak berguna. Lu berskincare mau banyakin apa? Mau nenenin kawan lu di satu kantor, Aduh, kasihan Ibu ini nggak dikasih jatah sama suaminya, nggak dikasih duit. Lagi baju dan dari komel kami ya. Aduh, kesini Bu. Udah kawanin saya. Nanti saya traktir mandi susu. Laki lu Kebetulan saya punya salon. Nanti saya kasih skincare. Nanti saya kasih duit sekalian Bu. Saya kasih baju yang bagus. Baju saya banyak bagus Bu. Ini koleksi baju saya ini salah satunya Bu. Belum lagi yang di atas, belum lagi yang di bawah. Ibu mau yang mana? Iya, cantik banget. Udah. Aduh, Ibu kasihan deh. Udah tua ya Bu. Udah tua ya Bu. Ini jelek banget Ibu ini ya, sejelek mulutnya. Ibu jelek banget ya, sejelek mulutnya ya. Nih, gue emosi banget. Tanggung jawab ini Bang Palopo, saya nggak tanggung jawab loh. Udah dibilang cantik masih aja lu. Udah lu. Ibu mulutnya cerewet tadi menghina Rasulullah kami. Tarik kata-kata Ibu ya. Kok cakap apa, Bage? Lu kok cakap apa? Kok cakap apa? Emang Tuhan lu pakai sempak Bu? Emang nyata Tuhan lu pakai sempak? Ya emang kenapa disalib? Dikasih baju Nabi lu sialan, Ibu yang sialan. Berani banget. Bener enggak? Lu bantah enggak? Tuhan elu itu digantung sendirian. Kasihan. Lu jadi bangke di kuburan, bener enggak lu bantah enggak? Nabi kami mulia, nggak kayak Ibu. Ibu mulutnya bau, nggak sikat gigi udah masuk komal, nggak mandi udah masuk komal. Ibu apa ya lu banyak cakap? Lu mau Ibu jawab? masuk komal, nggak mandi. Oke, edukasi. Bang Palopo tanggung jawab lo ya. Baru tahu. Bang Palopo saya baru tahu. Ternyata menyala. Bang Palopo menyala. Kejadian 12:7 tadi yang dia pakai tadi ya, dalam Kejadian pasal 12 nomor 7 tadi ya. Nah, ternyata yang dimaksudkan dengan menampakkan diri di situ itu merujuk kepada sekina ya, atau ekspresi the divine presence atau kehadirat ilahi ya. Cuman kalau misalkan saya terangkan kepada terkait dengan perkara sekina kepada ibu-ibu tadi ya nggak nyambung otaknya gitu. Jadi ternyata kalau kita lihat ini merujuk kepada ini apa namanya itu sekina ya. Cuma kalau saya terangkan terkait dengan sekina ya, ini sekina bukan nama orang ya, jangan kira nama orang, bukan ya. Nah, tapi mari kita lihat. Nanti kalau ditabrakkan nanti dengan Tuhan itu tidak kelihatan di mana Bang Syed? Kenapa?
Ada kok dalilnya itu. Tuhan tidak bisa dilihat gitu loh. Siapa yang melihat Tuhan mengusahakan mati? Ada banget. Itu gimana, Bang? Kan? Keluaran 20 lagi firman. Nah, cuman kalau kita kasih kepada ibu-ibu tadi sama bangunan tua ini ya mana nyambung gitu, nggak bisa baca. Baca nggak betul kau bangunan tua. Ah, itu jelas bos tua. Nah, Coba Keluaran 20 coba dibukain dulu Romo. Bang Noel. Jadi biar tabrakan itu dalil. Bos tua nih. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada yang memandang aku dapat hidup. Dengerin dulu, bukain originalnya, Syuaib. Keluaran 33:20. Yohanes 5 nomor 37. Dia satu kasus pembahasan dalam tafsirannya Judaism, ya, merujuk kepada Shekinah, begitu ya. Cuman kalau aku terangkan terkait dengan Shekinah kepada 2 ekor karesteng ini ya mana nyambung gitu. Nah, mari kita lihat. Nanti kuhujat. Apa yang maksudnya penglihatan itu? Nah, ini tafsirannya ini. Nah, kita udah dapat tafsirannya. Bisa baca. Nah, kalau gitu kau baca, ayo kau baca. Coba kau baca ini. Bisa baca. Bisa nggak kau baca? Enggak dicekik. Kau nggak bisa baca ya? Iya. Coba baca. Pengen tahu aku, coba kau baca. Jibril aku masih, dicekik Jibril aku masih nggak bisa baca. Waduh, kasihan kali nak. Kau kan Jibril, bacalah, baca. Bu dokter udah. Jibril. Baca. Apa? Baca itu. Baca aja nggak bisa, gimana mau ngerti? Soalnya ya itu makanya dia baca aja nggak ngerti, gimana mau diskusi? Nabi mu ngerti nggak? Pucluk. Ya, mari kita lihat di sini, coba kita cermati. Wayera abal be emira rishonal lo nitra ya, nitra elaf shem ki im shama devaro ya, vehu meshum shelo haya ham maqam re'ui ligloish khina velo la'a vodet la'a ovedet ya, la'a vodet ya, hakkera venot atshaba ukhe datni bima khilta ya, reish fei bo atshelo nivkhera Yerushalayim hayta khol re'ui lemizbeach vezehu dam shayem ham mikra uven sham mizbeach la shem hanir elaf vayodea maze shenir elaf ham sheham makom mokhesher la avodet ya, mizbeach. Artinya, dan tatkala dia melihat Allah, namun dalam pepatahnya orang Yahudi yang pertama kita tidak dapat. Diam dulu, Tong. Kau nggak nyampe otakmu di sini. Ada Allah nggak? Ya, stay, diam dulu. Bangunan tua, ya. Baterai tua, diam dulu baterai tua ya. Namun pada pepatah pertama kita tidak akan pernah melihat Hashem, karena jika dia mendengar perkataannya, dan itu karena tempat tersebut ya layak menerima pewahyuan dalam konteks Shekinah. Apa itu Shekinah? Pewahyuan atau the divine presence, kehadirat ilahi. Jadi Tuhan itu tidak muncul dalam bentuk wujud materi seperti ini ya, begitu baterai tua. Ya, jadi Tuhan itu bukan muncul dalam bentuk pribadinya Tuhan yang seperti karesteng. Ya, dengar begitu. Sekarang Tuhan Maha Kuasa. Ya kan? Dan bukan untuk pekerjaan pengorbanan sampai dia datang ke Israel, dan secara religius dalam Mekilta Haresh Pei datang sampai ke Yerusalem tidak dipilih. Ya, setiap orang layak mendapatkan altar atau mesbah ini, dan ini adalah Damshim dalam Tanak, dan membangun di sana sebuah mesbah bagi Tuhan, dan terlihat olehnya, dan dia tahu dari apa menuntunnya cocok untuk pembuatan altar atau mesbah. Gitu ya. Jadi kamu nggak boleh tipu-tipu, ada tafsirannya ada di sini. Silakan disanggah pakai data dalil. Ayo disanggah. Masalahnya apa nih sekarang di sini? Aduh, dari tadi diskusi kok masalahnya apa masih ditanya lagi. Yang kalian persoalkan tadi apa? Yang ditanya apa, dijawab apa, kemana lagi? Aduh. Yang nanya itu.
Nah kan ibu itu kabur, dia lari dari kenyataan, nggak mau itu meneruskan itu Bang Palopo. Itu beda genom dengan saya, pasti kayak gitu nanti itu Bang Palopo. Aduh, gitu ya. bantah dengan dalil. Ternyata kok nggak bisa baca, ilmu belum nyampe. Aku mendingan main mobil-mobilan, main kraskir, main baby shark, dudu baby shark. Gitu. Enggak, ini karesteng misalnya apa sih ini Bani Kucruk? Tadi kalian ngomong bisa congor, ya wes congor. Otaknya cuma 1/4 dipakai makan sama bernapas. Kucruk, pantas lah kalian dibilangin Bani Kucruk. Siapa yang bilang? Di mana tertulis itu? Mana tertulis? Al-Quran ada? Coba dibacakan, Bang Soeb. Isi baterai itu ini terbuat dari bahan apa sih sebetulnya? Itu tadi dibacakan. Tadi udah dibacakan itu. Mana kata kuceluknya, Pau? Kau belajar Ibrani. Tadi udah dibilang itu karesteng Bani Kucruk. Kau nggak tahan bahasa Ibrani. Ada tulisan kuceluknya. Kau ngarang-ngarang kau. Nggak gini loh, kalau punya data bantahan, data pembanding, silahkan tunjukkan gitu aja, nggak usah repot-repot. Jadi umat Yahudi pun dalam midrasnya mereka mengakui kalau nabi-nabi di Alkitab nyata bertemu Tuhannya, nabinya. Tidak ketemu Kucluk. Siapa yang melihat Tuhan mati? Kucluk udah dibacain tadi. Bukain datanya, Bang. Bukan datanya. Coba datanya di mana, Bos Tua? Nabi-nabi di Perjanjian Lama itu bertemu dengan Tuhan secara langsung. Pakai data, coba mana datanya? Kalian tahu Alkitab kan? Ngerti kan semua Alkitab? Nggak lolos dia ini. Ya ngertinya kalian Alkitab kan? Jawab dulu. Weh, matamu semua. Kamu tunjukkan datanya di mana, katanya kamu bisa. Aduh. Nanti kutunjuk. Di mana datanya nabi-nabi Perjanjian Lama bertemu dengan Tuhan secara langsung? Di mana datanya? Abraham bertemu 3 orang pada saat siang hari. Oh, itu orang, itu bukan Tuhan. Tapi itu orang. Bilang Tuhan. Ya, Tuhan. Itu orang. Ya, Tuhan. Itu orang, itu bukan Tuhan. Ya, kan Abraham bertemu 3 orang. Manusia, kan? Wujud jadi manusia kan? Tidak ada. Tuhan di Perjanjian Lama berubah jadi manusia itu nggak ada. Kamu baca Maleakhi. Aku belum ngasih ayat, masih ngomong. Sudah, kau sebutin ayatnya, tak bantuin bukain. Mata kau lah. PC, mata kau tuh PC, suruh tunjukkan di mana, kita bukain, sudah dibantuin kok. Aduh. Ajaran kasih Paulus paham Alkitab. Maleakhi pasal 3 nomor 6, Tuhan itu tidak berubah. Maleakhi pasal 3 nomor 6, Tuhan tidak berubah. Apanya enggak berubah? Keluaran 33 nomor 20, Nabi Musa tidak melihat Tuhan. Karena jadi, siapapun yang Tuhan melihat itu di pohon Tuhan, itu, di Al-Quran, dengerin dulu. Siapapun yang melihat Tuhan, kata Tuhan, pasti akan mati. Kalau karisteng lain, kalau karisteng lain, ya, Yesus umatnya atau murid-muridnya melihat Tuhan, Tuhannya mati. Nah, itu karisteng itu. Ya kan mati, manusianya yang nengok mati kan? Yang mati ya Tuhannya gitu kan mati. Bodoh. Tuhannya mati. Tuhannya yang mati. Ya kan bang. Kalau di Perjanjian Lama, siapapun yang melihat Tuhan, orang itu pasti mati. Kalau di Perjanjian Baru, murid-murid melihat Tuhan, Tuhannya mati. Itu karesteng, itu karesteng. Iya, memang orang muncul sebagai manusia. Apa kau? Tuhan ketemu manusia, Tuhannya yang matang. Begini Bos Tua, kalau di Perjanjian Lama, kalau manusia melihat Tuhan, manusia yang mati. Ya, karena wujudnya apa? Wujudnya baru, manusia melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Perjanjian Lama, wujudnya apa dulu Perjanjian Lama? Wujud Tuhan di Perjanjian Lama itu apa? Aduh, tak ada wujudnya. Kau ada nggak Tuhanmu? Ada ini apa? Lari kemana?
Lebih baik kalau kamu bicara tanpa data, lebih baik kau pergi ke gereja, colok pantat pendeta, lalu diimut itu. Wih, yang enak orang-orang kayak gini itu suruh baca Amsal, Yeskiel gitu. Iya, kasih apa ayatnya coba biar ku baca sama saya. Marilah kita, itu kan? Iya. Bersusu-susu gitu ya. Iya. Lebih baik kau pergi ke gereja, colok pantat pendeta, lalu dicium jarimu. Iya, terus? Iya, biar bau. Aku nyolok pantat nabimu lu. Laki-laki bisa. Nggak ada isinya nih Mas Tua ini, nggak ada isinya dia. Nol. Turun aja di bawah lah, belajar lagi. Nggak ada isi. Nggak ada isi. Udah belajar lagi. Oke, mari kita cari tahu. Mari kita lihat sebuah gejala, ya. Mari kita lihat sebuah gejala. Kenapa kok si baterai tua tadi seperti tadi kelakuannya? Karena sama seperti apostolosnya mereka yang tertulis langsung di dalam Biblos itu sendiri, ya. Ayo sekarang kita tadi udah Ibrani udah selesai, perkara Ibrani sudah selesai. Sekarang kita ini apa namanya? Ke Yunani. Insya Allah hari ini barangnya Bang Polo bisa dikirim ya sama Bu Dokter. Nah, mari kita lihat ya di sini. Paulus dikatakan gila, sekaligus Paulus pun mengaku bahwa dirinya adalah seorang idiot. Begitu, ya. Mari kita lihat di sini. Nah, foto aku cakep kan? Foto aku yang tadi, bukan aku nggak cakep. Nah, mari kita lihat. Nah, di dalam buku manualnya orang Karesteng yang berjudul Kainediatike. Apa itu Kainediatike? Ya, kalau nggak tahu ya dari Taloten. Ya, sini ya. Nah ini, udah tahu ini logo apa? Ini bukan logo Oreo, ini bukan logo biskuit. Ya, udah tahu? Nah, mari kita lihat ya dalam praksis atau buku manual yang berjudul tindakan atau perbuatan. Diam dulu tong, kalau baru naik ya. Jangan dulu beratraksi. Perhatikan dulu ya. Kita lihat dalam tindakan atau perbuatan ya. Buku manualnya orang Karesteng. Nah, dalam buku manual orang Kristen yang berjudul tindakan atau perbuatan. Jadi setelah Yohanes namanya tindakan atau perbuatan. Ya, bukan kisah para rasul. Nah, mari kita lihat di sini dalam dalam apa namanya? Dalam tindakan atau perbuatan dalam buku manualnya orang Kristen pasal ke-26 nomor antrian yang ke-24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk membela dirinya. 25. Langsung ke 25. Oh, terang enggak sini. Membela dirinya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila." Gitu kan? Festus mengatakan Paulus gila. Paulus, pengetahuanmu yang banyak itu membuat engkau gila. Nah, ini menurut terjemahan karangan Anwar Chan beserta dengan segala staf-stafnya. Penerbit Salembaraya 12. Mari kita baca dalam bahasa Yunanos. Termos, spermatos, rasamentos. Tautade hauto apologomenu ho pestos megale tefone ya fesin maine paule maine ya. Maine itu gila alias majnun atau wong edan ya. Tapola se gramata esmanian peritrepei ya. Spertos, Paulos, termos ya. Nah, perhatikan ada dua kata di sini yang menarik, maine dan apa? Manian. Ya, maine itu dipahami sebagai orang yang sudah gila, ya, alias tergila-gila, ya. Nah, kalau manian itu dipahami sebagai orang yang mengidap penyakit gila. Di mana itu tertulis? Nah, mari kita
lihat bahwa Paulus ternyata adalah orang gila alias majnun. Nanti dalam bahasa Arabnya ada kok. Ibraninya mesuga. Paulus. Is mesuga. Jadi kita lihat dalam teks ini ya, maine strong numbernya 3105 dalam Bible Hub. Jadi Karesteng bisa buka masing-masing ya kalau ngerti, kalau nggak ngerti ya mohon maaf, say goodbye. Ya. Dalam X ini bukan artinya kisah para rasul, artinya tindakan atau perbuatan atau aksi. Ya. To be made, tergila-gila. Ya. Begitu. Jadi Paulus itu adalah orang gila. Sekaligus mengidap penyakit gila pada kata ini. Manian. Apa itu manian? Mari kita lihat di sini. Manian, Bible Hub juga 3130. Nah, dalam tindakan atau perbuatan ini dalam buku manualnya orang Karesteng yang berjudul tindakan atau perbuatan pasal ke-26 nomor antrian yang ke-24. Madness atau frenzy. Madness artinya orang yang mengidap penyakit gila. Ya. Dalam tindakan atau perbuatan pasal ke-26 nomor antrian yang ke-24. Nah, sekarang kita dalam bahasa Arab. Ya. Dalam ini ya sama ya. Nah, kita lihat wahuna qata'a fustus bulus fi dihaihi wa suha ya bi a'la sautihi anta majnun. Nah, ternyata Paulus juga majnun. Gitu ya bulus. Tabahruka fil ilmi afqadaka aqlaka. Begitu ya. Ternyata Paulus juga seorang majnun alias mengidap penyakit gila. Begitu. Paulus anta majnun ya bulus anta majnun. Nah, tadi Paulus sudah dikatakan gila. Yang kedua, Paulus sendiri mengaku bahwa dia adalah orang idiot. Nah, cuman sayangnya terjemahannya digoreng alias diperkosa. Begitu dalam 2 Korintus pasal 11 nomor antrian yang ke-6. Nah, ya. 2 Korintus pasal 11 nomor antrian yang ke-6. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan dalam segala hal. Nah, ini menurut terjemahan karangan Anwar Chan beserta dengan segala staf-stafnya penerbit Salembaraya 12 dalam 2 Korintus pasal 11 nomor ke-6. Jikalau aku kurang paham, kurang pandai dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kepada kamu pada segala waktu dan dalam segala hal. Merenam, hei dekai idiot tes. Dekai idiot tes. Jikalau aku adalah orang idiot, bukan kurang pandai. Jadi terjemahannya nggak bisa tipu-tipu, ada aslinya. Dekai idiotes to logo al ute genosei al enpanti fanerosantes hen pasin heis humas. Dekai idiotes. Jikalau aku adalah orang idiot dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu dalam pada segala waktu dan dalam segala hal. Jadi Paulus mengaku kalau dia adalah orang idiot. Jadi Paulus nasibnya dalam berkata-kata idiot, dikatakan gila, mengaku idiot. Kau yang idiot, ngerti kau. Sabar dulu kuculuk diam dulu. Kita sapa dulu Bang Erwin. Itu dalam berkata-kata itu dia idiot, kau bilang. Sabar dulu kuculuk. Iya kuculuk. Dia aku kuculuk. Longor, kau nggak punya data, Longor. Kau kan nggak punya data, kau kan nggak ngerti, kan modal longor ya. Lebih baik kau belajar saja di sini. Ya ini belajar. Diam duduk manis, bikin sekarang ngajar kalian ku tes.
Ya oke, kita sapa dulu Bang Erwin. Selamat siang Bang Erwin, selamat pagi, sorry Bang Erwin. Assalamualaikum. Ya, Bang Erwin. Bang Erwin. Enggak monitor, jauh kayaknya. Dua Bang Erwin ini. Jadi gitu ya. Secara data tertulis, eksplisit teks mengatakan Paulus dikatakan orang gila, sekaligus kata dirinya potong putus. Dirinya mengaku bahwa dia adalah orang idiot. Tapi dalam nah, makanya baterai tua kelakuan seperti ini. Jadi jangan heran. Kau kelakuanmu yang gitu, ya. Baterai tua karena kau ini kan terbuat dari tekstil Sabar bos tua, sabar. Biar pintar kalian. Sabar bos tua, sabar dulu. Ini kan room edukasi internasional. Jadi harus menggunakan data. Membaca aja nggak jelas. Dalam berkata-kata, Syuaib, suruh dia baca Syuaib. Suruh dia baca Syuaib. Itu kan terjemahan itu nggak bisa diartikan bahasa. Coba kamu yang baca. Coba kamu yang baca. Tampilin Syuaib, biar dia yang baca. Katanya Syuaib bacanya salah. Ini aja suruh baca dulu ya Bang lah. Ya, Suruh baca. Baca dulu. Sabar, saya kasih data. Bacanya. Terus kamu terjemahkan. baca dulu nih, baca. Baca jelas. Berkubaca. Baca. Mana terjemahannya berkubaca? Ini yang di layar ini lebar, sudah baca. diterjemahkan ini. Sudah Iya, diterjemahkan. mana? Tunjukkan situ biar ku baca. Biar ku baca ini di kiri nih. Mana? Di kiri. Nggak ada sini, nggak ada di kiri. Ini terjemahannya di kiri. Aku tunjukkan ya. Mari kita lihat ya. Dia diminta asli kan? Nah, terjemahannya asli. Silakan baca. Terjemahannya kau pintar baca Ibrani, baca Yunani, meong kau. Terjemahan aja nggak ngerti kau. Baca. Nah, silakan dibaca. Aku dicekik. Silakan dibaca. Nggak bisa bahasa Yunani. Ada Ibrani, ada Yunani. Silakan dibaca. Nggak bisa aku, nggak bisa lagi dicekik Jibril lagu ini. Nah, nggak bisa baca ternyata. Iya, nggak bisa nggak ikro. Panggil Roh Kudus lah. Iya, kan kalau di dalam Markus 16 itu kan tanda-tanda ini akan mempercayai orang yang percaya. Dia akan memegang ular, dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah, ini kan bahasa asing kan? Nah, sekarang panggil Roh Kudusmu untuk membaca ini. Aku diajari bahasa Indonesia. Oh, berarti Markus 16 itu dusta berarti ya? Kalau kamu nggak bisa baca ini. Gimana ya? Tunjukkan bahasa Inggris. Coba Markus 16, dia akan berbahasa dengan bahasa yang baru. Nah, sekarang kau baca ini. Bahasa yang baruku bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bisa nggak? Roh Kudus gagal ya ternyata ya. Kok gagal? Sesuai dengan umatnya. Ini sesuai dengan umatnya. Sesuai dengan apanya? Dikasih bahasa Indonesia. Mata kau tolol. Roh Kudus gagal Bang Palopo. Jadi Muhammad bisa nggak baca itu? Coba dibaca dulu. Bisa nggak Nabi membaca itu? Coba dibaca dulu. Bisa nggak baca Nabi itu? Kalau Nabi Muhammad bisa nggak baca itu? Kalau Nabi Muhammad pintar tanpa harus sekolah. Nabi Muhammad. Sedangkan Tuhanmu ya baru menjadi pintar kalau dia sudah sekolah. Pada saat masih kecil dia belajar ngaji, kata Bambang Nursena. Alif ba tak, itu Tuhanmu tuh belajar ngaji tuh, belajar huruf hijaiyah, kata Bambang Nursena. Jadi Tuhanmu pernah goblok, pernah dungu Tuhanmu, pernah bodoh, karena Tuhanmu belajar. Ya, lalu naik ke tingkat SD Tuhanmu, kata Bambang Nursena. Nah, belajar tambah-tambahan, kata Pangeran Manurung. 12 tambah 5 berapa Yesus? 7 katanya. Goblok kau Yesus, kata Pangeran Manurung. Goblok kau Yesus, bukan begitu. Emang belajar Yahudi gitu ya? Tuhan belajar tambah-tambahan. Emang sekolah Yahudi gitu? Emang sekolah Yahudi gitu? Kau protes aku. Pangeran Manurung yang ngomong, Bambang Nursena yang ngomong, Desra Soru yang ngomong. Kata Pendeta Lukas, Yesus itu mondok di pesantren katanya. Tuhan kau mondok gimana sih? Kau dulu sekolah di Yahudi gimana? Coba rasakan dulu sekolah kau di Yahudi. Sekolah Yahudi itu, dengerin ya, jangan dipotong. Sekolahan Yahudi. Dengerin dulu. Aduh. Sekarang, jangan dulu.
Dengar dulu. Nih, tradisi orang Yahudi sejak kecil itu sudah diajari mereka. Diajari membaca huruf hijaiyah, huruf abjad Ibrani. Apa namanya, Syuaib? Alif bet. Dari sejak usia kecil Yesus itu sudah diajari tuh alif, bet. Nah itu Yesus itu diajari seperti itu. Ada datanya. Lalu setelah tambah besar Yesus ini menghafal firman Tuhan. Apa yang dihafal? Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Nah, bukan tahu. Nah, jadi ceritanya firman menghafal firman, gitu loh. Jadi namanya dari Tuhan untuk Tuhan. Loh, iya, firman Tuhan menghafal firman Tuhan. Jadi kenapa? Jadinya bukan Tuhan. Loh, kenapa bukan Tuhan? Loh, kau bisa nggak menghafal firman Tuhan? Coba di mana Yesus mengaku Tuhan, coba? Di mana mengaku Tuhan? Iya, di mana ayatnya, dalilnya? Enggak ketemu kau di Alkitab itu? Enggak ketemu. Yo, kau enggak pintar baca ya piye lah. Iya, di mana? Di mana? Cari di Alkitab. Tahu. Tapi kalian pintar Alkitab. Pintarmu di mana? Aduh. Parah ini Oten satu nih. Al-Quran aja nggak hafal kau, apalagi Alkitab. Oh, Al-Quran saya bisa baca. Kitab aslinya saya bisa. Terjemahannya saya bisa. Coba kau terjemahkan ke bahasa Arab. Dengerin. Dengar dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة Allahu Akbar. Aduh, setannya kabur. Setannya kabur. Di Rukiah kabur. Pakai mantra. Kabur. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kepanasan. Ada Oten yang cerdas ini. Aduh. Naik kakekku. Nanti. Kabur beneran ya. Ya, selamat pagi menjelang siang kakekku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Sekedar menyimak aja Bang. Saya senang sekali dengan penyampaian yang udah disampaikan sama teman-teman muslim yang di atas. Kayaknya teman muslim yang di atas lebih bisa sih semuanya. Saya cuma mau menyimak aja sebentar. Cobalah yang
ini teman-teman yang non muslim aja ditanyain bang biar lebih lebih mengerti dan lebih memahami semua. Sebetulnya mereka juga paham Pak, cuman waktu pas ini naik ke sini ya, otaknya lupa di bawah. Gitu. Benar. Kita di sini ketawa terus sih sebenarnya kalau dari bos muda yang tadi nyampein bos muda kayaknya kita bilang pernah sekolah juga enggak kayaknya sih penyampaiannya. Tadi Bapak perhatikan apa? Bapak lihat apa tadi? Maksudnya? Tadi ini untuk apa namanya? Izin Soeb, tadi saya khilaf ya teman-teman. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Saya tadi khilaf karena membaca Al-Quran itu tidak boleh ketawa Bang Paluk. Ya, saya mohon ampun kepada Allah dan semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa saya. Lanjut Soeb. Ini gitu ya. Sebetulnya gini Pak, tadi waktu yang kita sampaikan tadi sebetulnya mereka paham, cuman pas naik ke sini otaknya lupa di bawah, makanya kagak paham. Ya kenapa seperti itu? Ya Paulus pun sendiri mengaku kalau dia idiot. Terus Paulus pun ya dikatakan sebagai orang gila gitu. Makanya orang Yahudi hingga hari ini menyebut kini buku manualnya orang Kristen ya untuk menuntun kepercayaan mereka itu dengan sebutan Evangelion gitu. Shoaib, itu yang menyebutkan atau menuduh Paulus gila itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Festus sama Festus. Nah, Festus itu orang Yunani atau orang Yahudi? Festus itu kayaknya ini Yunani ya namanya ya. Tunggu coba aku cek di ini di apa namanya di Gramedia, mau bilang Gramedia lagi. tunggu aku cek dulu ya. Ini Om Festus ini orang mana sih sebetulnya? Jangan sampai salah orang lagi. Yang jelas tadi tertulis Festus ya. Gitu. Jadi kalau mau lihat terkait dengan Evangelion nanti saya tunjukkan. Tapi harus ada orang Kristen biar makin gurih. Gitu ya. Gitu. Nanti insya Allah hari ini kalau nggak halangan, soalnya hari ini lagi ini penggantian ini kubur sama apa sana. Kalau nggak ada halangan, insya Allah barangnya Bang Polopo sama Bu Dokter hari ini bisa kirim. Nah, Festus, nah, kita cari tahu. Gitu, Festus dalam dalam Kainedia-tike ya. Buku manual penuntun imannya orang Kristen. Nah, ternyata Festus itu adalah seorang gubernur dari Romawi. Begitu ya. Gubernur Romawi toh. Gubernur Romawi. Orang Romawi saja memberikan tuduhan seperti itu kepada Paulus ya. Wah. Jadi ini apa namanya? Jadi ini Festus itu bukan orang Sumeneb, bukan orang Sumedang, bukan orang Cilacap, tapi orang Romawi. Gitu. Ya, mari kita lihat di sini. Jadi gitu, ya. Ratri swapnaya taur karmu tanam restaye karena swapnaya. Gitu. Kita bacakan mantra nanti untuk orang Kristen. Ya. Jadi perhatikan ini logo, ini bukan logo Masa Endebir, bukan logo Oreo, bukan logo biskuat, ya. Ini. Festus. Ya.
Jadi Festus ya, bukan permen Fox. Kalau Fox ya permen. Festus dalam terjemahan Mbak dalam ini tempat ya, gubernur Romawi atas Yudea, begitu. Oke, mantap. Festus orang yang menuduh Paulus dengan sebutan mesuga atau majnun atau gila dalam bahasa Indonesia. Gila. Bahasa Ibraninya mesuga kan? Nah, coba kita lihat karena aku belum cek. Muncul engkau. Gitu. Shalom. 24 26 sorry. Nomor 24. Nah, ternyata mistagea engkau sudah gila. Nah, Paulus nggak mau ngaku. Tapi di sini Paulus nggak mau apa namanya? Nggak mau ngaku kalau dia adalah mesuga. Begitu. Kalau mesuga itu gila, kalau mistagea kamu sudah gila. Kamu sudah gila, mistagea ini. Mistagea atau sigaon. Nah, Paulus bilang polos ini, Vayomer polos ini. Namanya bukan Paulus tapi polos. Kayak permen polo nggak pakai es. Ya kan? Nah, polos ini aku tidak mesuga. Tapi aslinya dia adalah mistagea atau sigaon alias penyakit gila. Maine dan manian gitu ya. Jadi nggak boleh tipu-tipu Ten. Ada data di sini Ten ya. Mau pakai bahasa apa? Mau pakai Sangsekerta? Tak bacain mantra mau? Nanti kalian berubah jadi kunang-kunang nanti. Gitu, jadi Paulus ya? membela. Nah, dia mengatakan dia tidak gila gitu. Nah, nanti kita baca. Nanti kita coba bacakan ya. Ini apa namanya? Mantranya dalam bahasa Sangsekerta ya. Mari.